Budi adalah seorang pria berusia 35 tahun, dikenal sebagai seorang penjual motor murah di pinggiran kota. Dia memilih showroom kecil yang menjual motor dengan harga lebih murah daripada pasaran. Oh, siapa yang sangka bisnis motor murah ini masih jalan? Lihat ini motor-motor keren dengan harga miring. Orang-orang nggak bakal mikir dua kali kalau lihat barang-barang bagus begini. Apalagi kalau harganya murah. Kalau masalah surat itu urusan belakangan. Setiap hari selalu ada yang datang tanya-tanya, ragu-ragu, tapi ujung-ujungnya beli juga. Selama ada orang yang butuh motor murah, bisnisku nggak bakal mati. Oh, gampang banget dapetin duit. Kalau tahu dari dulu kayak begini, aku nggak bakal capek-capek kerja. Datang seorang pelanggan. Wah, motornya bagus banget ya, Pak. Aku udah keliling-keliling beberapa tempat, tapi di sini kayaknya harganya yang paling murah. Kok bisa ya? Ya Mbak, betul. Di sini aku kasih harga lebih miring. Bukan berarti barangnya jelek, tapi aku punya jalur sendiri buat dapetin motor-motor ini. Jalur sendiri. Maksudnya gimana, Pak? Aku lihat di tempat lain harga motor kayak gini mahal, tapi kok di sini bisa murah? Nggak ada suratnya ya, Pak? Yang penting itu motornya bisa dipakai. Suratnya mah urusan nanti Mbak. Percuma motor ada surat tapi harganya selangit. Lagi pula kalau cuma buat harian nggak bakal ada yang nanya-nanya surat. Tapi kalau nanti kena razia gimana? Aku nggak mau tiba-tiba kena masalah di jalan. Tenang aja Mbak. Polisi juga nggak bakal ribet kalau motornya bagus dan kelihatan normal. Lagian kalau Mbak itu butuh surat, aku bisa bantu urus, tentu dengan harga tambahan. Jadi, kalau beli di sini surat-suratnya gimana? Kalau aku mau lengkap, bisa nggak, Pak? Untuk sekarang belum ada Mbak, tapi tenang aja kalau memang perlu, nanti aku atur. Yang penting motornya bagus, mesinnya halus dan harganya lebih murah dari tempat lain. Itu yang paling penting kan? Harganya emang menggoda sih, aku butuh motor buat kerja. Tapi kalau nggak ada surat, Dengar Mbak, aku udah jualan lama di sini dan nggak ada pelanggan yang komplain. Mereka puas motor ini, nggak ada masalah selama nggak cari masalah sendiri. Kalau Mbak butuh cepat dan murah, ini pilihan terbaik. Gini aja deh Mbak, aku kasih diskon spesial hari ini. Kalau Mbaknya waktu ambil sekarang, aku potong harga sampai 1,5 juta. Gimana? Nggak bakal nemu potongan harga segini di tempat lain kan? 1,5 juta. Serius, Pak? Serius, tapi ini cuma buat hari ini aja loh ya. Besok harga udah naik lagi. Ya udah deh, aku ambil satu. Aku harap nggak ada masalah ya, Pak. Percaya deh Mbak, bakal puas sama motornya. Saat di rumah, Budi hidup nyaman dengan istrinya, Santi. Istrinya tidak tahu bahwa bisnis suaminya sebenarnya adalah bisnis ilegal. Bapak kelihatannya santai banget hari ini. Bisnis lagi bagus ya? Ya begitulah Bu, alhamdulillah banyak yang beli motor di showroom, rezekinya lancar. Syukurlah. Tapi aku masih penasaran, dari mana sih Bapak dapetin motor-motor itu? Kok bisa lebih murah dari tempat yang lain? Oh itu dari kenalan Bapak yang kerja di pelelangan. Mereka sering dapat motor bagus dengan harga yang miring. Jadi aku ya bisa jual lebih murah tapi tetap untung. Pelelangan? Kok aku nggak pernah dengar ada pelelangan motor sebanyak itu? Biasanya pelelangan kan buat motor-motor bekas, perusahaan atau kredit macet. Ya emang gitu, tapi sekarang banyak juga motor pribadi yang masuk pelelangan karena pemiliknya nggak bisa bayar cicilan. Jadi aku tuh bisa dapat motor dengan harga yang bagus. Yang penting kita tetap untung tanpa harus keluarin modal yang gede. Pantesan harganya bisa murah. Tapi Bapak yakin ini aman kan? Aku takut aja kok tiba-tiba ada masalah sama motornya. Tenang aja Bu, aku gak akan mungkin ambil resiko yang bisa bikin masalah buat keluarga kita. Lagian selama ini nggak ada yang komplain kok. Ya udah, kalau gitu aku percaya deh sama Bapak. Tapi kalau suatu hari ada masalah, Bapak harus jujur ya sama aku. Bu, aku kerja buat keluarga. Masa iya aku tuh mau bikin kita itu susah sendiri? Aku sih seneng kalau Bapak bisa sukses. Aku cuma mau semuanya berjalan dengan baik dan gak ada yang aneh-aneh. Pasti Bu, aku itu pastikan semua aman dan nggak bakal ada masalah. Namun yang tidak Santi tahu adalah kalau sebenarnya motor yang didapat Budi bukan dari pelelangan. Harus dapat motor bagus malam ini. Kalau nggak stok di showroom habis. Pelanggan makin banyak. Aku nggak boleh kehabisan barang.
Budi berhenti di depan sebuah rumah dengan pagar terbuka. Sebuah Matic baru terparkir di teras, kuncinya masih tergantung di sana. Nah, ini dia rezeki datang sendiri. Motor masih mulus, pasti cepat laku. Budi melihat keliling memastikan nggak ada orang. Semudah ini pemiliknya pasti lengah. Budi segera menyalakan motor dengan cepat dan mendorongnya keluar dari halaman rumah. Bisnis tetap jalan, besok tinggal poles dikit, kasih harga bagus, pasti langsung laku. Namun beberapa hari kemudian, showroom milik Budi tiba-tiba saja sepi. Para pelanggan mulai berpikir untuk kedua kalinya saat untuk membeli motor di tempat Budi karena tidak ada surat-suratnya. Kenapa tiba-tiba sepi begini ya? Biasanya jam segini udah pada ada yang tanya-tanya motor, apa orang-orang mulai curiga ya? Atau mungkin mereka dengar sesuatu soal bisnis ini. Aku nggak bisa begini terus, harus ada solusi nih. Lama kemudian seorang pelanggan bernama Dian masuk ke showroomnya. Selamat datang, Mbak mau cari motor yang kayak gimana? Aku sebenarnya butuh motor buat kerja, tapi aku dengar dari teman-teman katanya kalau beli motor di sini surat-suratnya kurang lengkap. Oh, itu cuma gosip Mbak, motor-motor di sini aman. Memang ada beberapa motor yang belum lengkap suratnya, tapi aku bisa bantu urus kalau Mbaknya itu mau. Tapi aku takut kalau nanti kena razia polisi, Pak. Sekarang polisi makin ketat pemeriksaan kendaraan di jalan. Mbak percaya deh, banyak para pelanggan aku yang pakai motor dari sini dan nggak akan pernah ada yang komplain dan bermasalah kok. Asal kita tahu cara pakainya, aman kok. Aku nggak tahu, Pak. Aku nggak mau ambil resiko. Aku pikir-pikir dulu ya. Tentu Mbak, kapan aja kalau udah siap, aku masih punya banyak pilihan motor bagus loh. Dian akhirnya pergi tanpa membeli apapun. Kalau begini terus bisnisnya aku itu bisa hancur. Aku harus cari cara supaya orang-orang itu pada bisa beli tanpa ada ragu-ragu. Mungkin aku itu bisa mulai kasih diskon besar ya. Atau aku cari cara biar motor ini kelihatan lebih legal. Atau aku bisa diam aja. Nggak mungkin lah aku berhenti di sini. Aku udah terlalu jauh. Aku harus bisa yakinkan para pelanggan kalau mereka itu nggak perlu takut. Kalau perlu aku itu cari cara biar kelihatan lebih meyakinkan ya. Malam harinya Budi melakukan rutinitas mencuri motor lagi. Budi mengendarai motor curian dengan hati yang puas. Malam ini aku berhasil dapat motor bagus. Ini pasti cepat laku di showroom. Namun tiba-tiba dua orang muncul daripada kegelapan. Berdiri tepat di tengah jalan, salah satunya meminta Budi untuk berhenti. Mereka siapa ya? Tengah malam gini malah ada orang yang di jalan sepi. Mungkin cuma orang-orang nebeng. Budi memperlambat motornya, tetapi begitu yang mendekat salah satu dari mereka mengeluarkan pisau dan menodongkan ke arah Budi. Berhenti, turun dari motormu sekarang. Tunggu, ini kenapa ya bang? Aku cuma lewat. Turun, nggak usah pak, nggak usah banyak ngomong. Serahkan semua barang berharga lo kalau masih mau hidup. Bang, aku cuma mau pulang, nggak ada urusan. Motor ini bukan motorku bang. Terus setelah itu berarti nggak bakal ada yang nyariin kan? Baik bang, aku kasih semua motor ini dompet aku, tapi tolong jangan sakitin aku ya. Budi panik dan menyerahkan motor curiannya kepada para begal. Takut dibunuh jika ia melawan. Oh gitu dong. Kerjasama dikit biar nggak usah pakai acara berdarah-darah. Udah buruan kita pergi sebelum ada orang yang lihat. Sial, aku baru aja kehilangan motor curian. Tapi tunggu, mereka ini kan begal. Kalau mereka bisa dapat motor dengan mudah, kenapa aku tinggal bekerja sama aja sama mereka? Kalau aku bisa dapatkan motor dari mereka, lengkap dengan surat palsu, bisnis aku bakal bisa berjalan lebih aman. Namun di tengah ketakutan itu Budi tiba-tiba mendapat ide untuk bekerja sama dengan para begal tersebut. Selama ini aku repot-repot mencari motor sendiri, mengambil resiko tiap malam deg-degan takut ketahuan. Kalau aku bekerja sama dengan mereka, aku tinggal duduk manis, motor datang sendiri, surat pun bisa diatur, dan aku bisa memberikan tawaran yang lebih menguntungkan daripada pasar gelap. Pasti mereka mau. Bang, kalian jelas orang yang paham bisnis jalanan kan? Tapi aku punya tawaran yang lebih bisa membuat kita semua itu lebih untung. Tawaran? Setelah kami ambil semua barangmu, kamu masih punya nyali buat menawarkan sesuatu. Ini orang kena begal tapi malah ngajak kerja sama, lucu juga.
Dengerin dulu bang, kalian begal motor tiap malam kan? Pasti menjualnya di pasar gelap dengan harga yang murah banget, iya kan? Emang cepat laku, tapi untungnya kan nggak banyak. Aku bisa kasih jalan yang lebih bagus. Jalan lebih bagus? Maksud kamu kalau kalian jual motor ke pasar gelap paling dapat setengah harga asli. Belum lagi kalau ada yang menawar sadis. Tapi kalau kalian jual ke aku bisa urus suratnya, membuat kelihatan resmi dan menjualnya lebih mahal. Keuntungan kita bisa jauh lebih besar. Kamu bisa mengurus surat palsu buat motor-motor curian. Aku punya kenalan yang bisa membantu surat-surat palsu dengan harga murah. Dengan begitu motor yang kalian dapat bisa dijual kayak motor biasa. Nggak perlu buru-buru dibuang ke pasar gelap. Kita bisa atur harga lebih tinggi. Jadi kamu mau jadi penadah khusus buat kami? Kamu bakal ambil motor-motor hasil kerjaan kami, lalu mengurus jualannya. Tepat, kalian gak perlu repot-repot mencari para pembeli. Aku yang urus semuanya. Kalian cukup kirim motor ke aku dan setiap transaksi aku akan memberi harga lebih tinggi daripada pasaran gelap. Boleh juga ide kamu. Tapi kenapa harus percaya sama kamu? Kamu baru saja kami rampok, sekarang kamu malah mau bekerja sama. Justru karena itu, aku tahu kalian orang yang serius dalam bisnis ini. Aku juga butuh jaminan bisnis aku tetap berjalan. Kita sama-sama butuh keuntungan kan? Oke deh, aku suka ide kamu. Tapi kalau kamu butuh macam-macam, atau coba main belakang, kamu tahu sendiri kan akibatnya kan? Tenang bang, aku tuh bukan orang bodoh. Aku butuh bisnis ini sama kayak kalian. Oke, mulai besok akan menyuplai motor ke kamu secara rutin. Kamu urus bagian surat dan penjualannya. Setelah berdiskusi singkat, Reza dan Anto akhirnya setuju untuk bekerja sama dengan Budi. Beberapa hari kemudian setelah Budi melakukan kesepakatan dengan kedua begal tersebut, penjualan Budi kembali meningkat karena motor yang dijualnya kini memiliki surat palsu yang tampak asli. Ini baru bisnis yang lancar. Sejak aku mulai kerja sama dengan begal tersebut, showroom motor nggak pernah kehabisan stok. Lebih dari itu, surat-surat palsu yang aku dapat juga kelihatan rapi. Sekarang pelanggan nggak akan bakal ragu lagi. Tiba-tiba seorang pelanggan masuk ke showroom. Selamat datang, Bu. Lagi cari motor yang seperti apa? Semua di sini dijamin bagus dan harganya miring. Aku butuh motor buat harian, Pak. Tapi aku dengar kalau di sini harga lebih murah dari showroom lain. Kenapa bisa gitu? Begini, Bu, aku punya jalur khusus buat dapat motor-motor bagus dengan harga yang lebih murah. Semuanya udah lengkap dengan suratnya, jadi nggak perlu khawatir soal legalitas. Suratnya lengkap. Aku sempat dengar gosip kalau ada beberapa yang nggak ada suratnya. Itu dulu, sekarang aku itu pastikan semua motor di sini udah ada suratnya. Kalau nggak percaya bisa dicek sendiri. Kelihatannya rapi sih. Ya udah, aku ambil satu. Kalau ada yang lebih murah dari ini, kasih tahu aku ya. Kapan aja siap. Aku pastikan pelanggan di sini selalu dapat yang terbaik. Ibu itu menyerahkan uang sementara Budi dengan bahagia memberikan kunci motor. Ada yang bisa aku bantu, Mbak? Lagi cari motor juga. Iya, Pak. Aku sebenarnya butuh motor. Tapi aku agak takut kalau nanti ada masalah dengan suratnya. Tenang aja, Mbak. Semua motor di sini udah lengkap surat-suratnya. Aku soalnya kerjasama langsung dengan orang dalam. Jadi semuanya aman. Mau dicek dulu? Tapi kalau nanti polisi periksa, benar-benar nggak bakal ada masalah. Percaya deh, Mbak. Pelanggan aku itu nggak pernah kena masalah. Kalau ada apa-apa ya bisa langsung hubungi aku deh. Oke deh, aku ambil satu. Budi semakin menikmati hidup mewah tanpa memikirkan resiko yang semakin besar. Bapak, dari dulu kita hidup sederhana. Tapi sekarang tiba-tiba meja makan penuh makanan mahal. Bapak juga sering bawa uang banyak. Sebenarnya Bapak dapat uang dari mana sih? Ya dari showroom. Ibu, bisnis kita itu lagi bagus. Pelanggan makin banyak, motor makin laku. Tapi kenapa tiba-tiba bisa sehebat ini? Dulu jualan motor biasa aja. Sekarang Bapak beli jam tangan mahal, baju baru, bahkan kita juga makin bagus. Bahkan motor kita juga makin bagus. Itu namanya rezeki, Bu. Kalau bisnis lancar ya uang juga datang lebih banyak. Kita harus bersyukur. Tapi aku dengar dari tetangga, ada yang bilang motor-motor di
Serum kita katanya nggak jelas asal-usulnya. Itu benar nggak, Pak? Ibu, ini kebanyakan dengar omongan orang deh. Jangan percaya gosip. Semua motor yang aku jual itu legal. Ada suratnya. Aku kerja keras buat dapatkan semua ini. Tapi kenapa Bapak jadi sering pulang malam? Dulu jam 8 malam udah di rumah. Sekarang bisa sampai tengah malam. Ya namanya juga bisnis. Ibu, aku tuh harus ketemu banyak orang. Jaga relasi supaya usaha kita itu terus jalan. Aku ini istri Bapak. Aku berhak tahu dari mana uang ini semua. Aku nggak mau kalau ternyata ini dari jalan yang salah. Ya, ibu terlalu banyak khawatir. Percaya aja sama aku. Aku itu kerja buat masa depan kita. Jangan pikir aneh-aneh ya. Nih uang buat kamu belanja. Udah jangan ganggu aku. Santai. Bapak tahu aja. Makasih, Pak. Ya udah, aku mau ke mall dulu ya, Pak. Ya udah ya, aku mau ke mall dulu. Ya, Pak. Namun suatu hari Budi yang tamak memutuskan untuk ikut dalam aksi pembegalan untuk memastikan motor yang didapat benar-benar bagus. Itu dia target kita, motor bagus pasti mahal, kita harus dapatkan itu malam ini. Kita tunggu begitu dia melambat, kita kepung dia dari dua sisi. Jangan sampai dia punya waktu buat kabur. Pastikan kita nggak ribut terlalu banyak. Ambil motornya cepat, jangan sampai bikin heboh. Saat target mendekat, mereka langsung keluar dari persembunyian menghadang jalanan. Apa-apaan ini? Minggir. Tenang aja mbak, kami cuma mau motornya, serahkan baik-baik kalau kamu itu nggak mau kenapa-kenapa. Pergi kalian, aku nggak takut, jangan coba-coba. Jangan bodoh, serahkan sekarang, kamu bakal rasain akibatnya. Nggak, aku nggak bakal kasih motor aku ke kalian. Budi, dia melawan, kita harus gimana? Udah cukup omong kosong. Kamu nggak tahu siapa kami? Kami ini begal, tahu nggak? Wanita itu memberontak, namun Budi yang sudah kehilangan kesabaran dengan satu gerakan cepat menusukkan pisau ke perut wanita tersebut. Wanita itu jatuh ke tanah, darah mulai mengenang di aspal. Kalian, bajingan. Sial Bud, kenapa kamu bunuh dia? Kita cuma mau motornya. Dia melawan, aku nggak punya pilihan. Sekarang ambil motornya dan pergi cepat. Ini tidak akan berakhir dengan baik. Polisi pasti bakal mencari kita. Kita harus cepat. Mereka dengan cepat pergi membawa motor tersebut dan membiarkan jasad wanita itu tergeletak begitu saja. Keesokan paginya, berita tentang pembegalan sadis itu menyebar luas. Kasus pembegalan brutal yang terjadi tadi malam kembali menggemparkan warga. Seorang wanita ditemukan tewas dengan luka tusukan di perutnya. Sementara motornya dilaporkan hilang. Polisi telah turun ke lokasi untuk menyelidiki kasus ini. Di kantor kepolisian, beberapa petugas duduk di depan meja yang penuh dengan berkas, menyusun strategi untuk menemukan para pelaku. Ini bukan sekedar pembegalan biasa. Mereka nggak ragu-ragu membunuh korbannya. Kita harus gerak cepat sebelum ada korban lain. Kami sudah mendapatkan rekaman CCTV dari beberapa titik di sekitar lokasi kejadian. Ada dugaan kuat bahwa pelaku terdiri dari lebih dari satu orang. Bagus, sebarkan informasi ini ke seluruh unit. Kita harus cari tahu siapa mereka dan dari mana mereka menjual motor dan kemana mereka menjual motor hasil begalnya. Seluruh kota mulai heboh dengan berita ini. Polisi memperketat penjagaan dan meningkatkan razia kendaraan. Beberapa hari kemudian di kantor polisi beberapa tersangka yang baru saja ditangkap. Kamu beli motor ini dari mana? Kami udah cek nomor mesinnya, cocok dengan laporan kendaraan yang hilang. Aku beli serum di pinggiran kota. Nama penjualnya Budi. Dia bilang motornya aman. Aku nggak tahu kalau ini hasil begal, Pak. Budi, showroomnya di mana tepatnya? Aku kasih alamatnya, Pak. Tolong jangan tangkap aku. Aku cuma beli motor, bukan pelakunya. Itu nanti yang menentukan pengadilan. Siapa lagi yang beli motor dari showroom tersebut? Kami butuh nama lain. Ada beberapa teman aku, Pak. Mereka juga beli di sana. Aku bisa kasih nama-nama mereka kalau itu bisa membantu. Bagus, beritahu kami semuanya. Dan tak lama kemudian begal yang bekerja sama dengan Budi ditangkap lebih dahulu. Dan mereka membocorkan bahwa Budi adalah otak di balik bisnis ilegal tersebut. Ini sudah cukup. Kami tahu kalian bukan sekedar begal jalanan biasa. Siapa otaknya? Budi,
Budi yang urus semuanya. Kami cukup menyediakan motor, dia yang jual dan urus surat-surat palsunya, Pak. Seberapa sering kalian bertransaksi dengan dia? Hampir tiap minggu, Pak. Dia selalu minta stok baru. Kalau kita nggak bisa kasih, dia bakal marah. Dia kasih kita harga dan tempat jual. Dia bukan cuma penadah, dia juga pengatur semuanya. Ya, Pak, dia yang punya koneksi buat surat-surat palsunya. Tanpa dia, kami nggak bakal bisa jual motor-motor dengan harga yang tinggi. Jadi dia dalang utamanya. Jadi ini dia otaknya Budi. Kita nggak bisa buang waktu, segera siapkan tim. Kita tangkap dia malam ini juga. Kita harus tangkap dia sebelum dia kabur. Jangan sampai dia punya celah buat melarikan diri. Malam harinya polisi mengepung rumah Budi setelah mendapat bukti kuat bahwa ia terlibat dalam sindikat motor bodongnya pembegalan. Polisi, kami tahu kamu ada di dalam. Segera keluar dengan tangan di atas kepala. Bapak, tolong serahin diri aja. Aku nggak mau kehilangan Bapak. Ini udah keterlaluan. Kita nggak bisa lari lagi. Aku nggak bisa ditangkap. Aku harus kabur. Aku nggak mau hidup di balik jeruji besi. Budi, ini peringatan terakhir. Kalau kamu nggak keluar sekarang, kami akan masuk dengan paksa. Oh, aku udah gak peduli. Aku mau kabur aja lah. Bapak, kalau Bapak kabur, keadaan malah makin buruk. Tolong dengerin aku. Budi tidak peduli, ia membuka pintu belakang dengan cepat dan ia kabur. Aku harus keluar dari sini. Habislah aku. Aku gak bisa masuk penjara. Aku harus cepat cari jalan. Tiba-tiba dari kejauhan sebuah motor melaju dengan kecepatan tinggi. Hentikan. Hentikan, aku butuh tumpangan. Motor itu semakin dekat, namun saat motor itu hampir menabraknya, Budi membeku. Wajah pengendara motor terlihat jelas. Itu adalah wanita yang pernah dibunuhnya di dalam aksi pembegalan. Kamu kan cewek yang waktu itu. Enggak, ini nggak mungkin. Aku udah bunuh dia. Tiba-tiba, tubuh wanita itu perlahan menghilang dan masuk ke dalam motor seolah-olah menjadi satu dengan kendaraan itu. Motor itu kini melaju lebih cepat. Seperti dikendalikan oleh kekuatan gaib. Enggak, ini enggak nyata, aku harus lari. Budi berusaha melangkah tetapi kakinya mendadak terasa berat. Ia mencoba mengangkatnya namun tubuhnya seakan terpaku di tempat. Lepaskan aku nggak mau mati lah, Pak. Lepaskan. Motor itu melaju semakin cepat, suara mesinnya berubah menjadi jeritan mengerikan. Dalam hitungan detik, motor itu menabrak Budi dengan keras. Hingga Budi terjatuh ke aspal dengan suara benturan yang mengerikan. Akhirnya Budi meninggal di tempat.